Jelek sih enggak, cuma monitor ini kayak udah basi di 2021. Come on, Acer. Gua nggak tahu mesti komen apa untuk Acer karena di akhir 2021 ini bahkan udah mau 2022 ya. Acer menjual monitor yang launch tahun 2018. Lu serius, Acer? Hah? Ya secara spek sih sebenarnya XP272 UP ini bukannya nggak bersaing sih dengan monitor di pasaran. 27 inch QHD 1440 Hz IPS panel. Masalahnya akan kelihatan ketika kita ambil dua monitor yang solid di segmen ini, Lenovo dan ViewSonic, dan kita side by side sama Acer. Tahun launching jelas ViewSonic dan Lenovo jauh lebih baru dari di 2020. Dan kacaunya di sini Acer cuma mau cover garansi ke lu cuma 1 tahun full. Dengan harganya nih, gue bingung banget, lebih mahal dari ViewSonic dan Lenovo di 4,8 juta. Acer bener-bener punya masalah serius kalau sampai panelnya ini nggak kasih performance yang bagus. Build quality yang dipakai Acer di sini gue akui sangat berkualitas karena dari berat keseluruhannya aja sampai 6,6 kilo untuk 27 inch. Amazing itu beratnya. Kakinya juga full metal dengan desain tabung yang kelihatan mewah, sedangkan di stand-nya itu metal yang dilapisin plastik. Kualitas keduanya bagus, ngebuat tilt dan height adjustment-nya sangat mulus dimainin. Vertikal juga bisa dua arah, tapi yang seret. Dan Acer milih untuk pakai sistem swivel yang muter di bawah stand-nya. Dan ada speaker 2x2 watt. Yang kualitasnya untuk sebuah monitor 4 jutaan sih ini termasuk yang enak didengar, kenceng, jelas, dan masuk ke kelas yang bagus untuk speaker monitor. Portnya udah ngadep ke bawah, cakep untuk kita pakai bracket, dan dia udah kasih kita 4 port USB Type A yang 2 portnya itu ada di sebelah kiri monitor, jadi gampang kita raih. Ada 3 pengaturan response time di sini, dan kalau dilihat dari hasilnya secara visual, jelas mode normal yang kita pilih, karena mode ekstrimnya udah terjadi overshoot. Dan ketika kita bandingin settingan itu dengan settingan terbaik yang dikasih Lenovo G27Q, Acer ini masih lebih bagus dan kasih kita response time yang lebih clear dari hasil UFO-nya. Untuk kualitas panel maksimum, pastiin kalian nyalain itu settingan max brightness karena dari defaultnya off. Entah kenapa sengaja di offin sama Acer, mungkin kayak sistem energy saving yang ada di LG gitu ya, tapi itu ngurangin kualitas warnanya. Secara gamut, Acer cuma cover 98% sRGB dengan P3 cukup tinggi di 91%. Efeknya tentunya Rec 2020 akan sentuh di 68%. Tentunya Acer ini masuk ke kelas white gamut monitor dan cukup bersaing di pasaran, walaupun kita bisa lihat coveragenya Lenovo lebih banyak secara warna sampai kurang lebih 4%. Di akurasi putihnya justru CCT rata-ratanya agak kekurangan dari standar di 6200. Warna putih yang keluar agak kekurangan warna biru dengan Delta E9. Di bagian ini Acer masih bisa kalahin Lenovo G27Q20 di segmen yang sama. Karena ini monitor white gamut, Acer nggak limit keluarnya warna di palet sRGB. Hasilnya saturasi warna sangat oversaturated, terutama ketika dia show konten-konten sRGB. Efeknya ya akurasi warna sRGB jadi nothing special di angka 16. Kalau kita lihat di P3-nya justru kebalikannya, saturasinya cukup aja di angka 9. Beberapa warna agak miss dari target yang seharusnya, tapi akurasi warnanya jadi lumayan di 8,7. Di palet sRGB tentunya kualitas Acer ini mirip dengan Lenovo. Kurang akurat karena Acer nggak berusaha ngelimit white gamut dari DCI P3-nya. Sedangkan di palet P3 sedikit lebih baik daripada Lenovo. Nggak ada preset sRGB di OSD-nya, berarti ya kalau lu kerja untuk color space sRGB akan selalu oversaturated di monitor ini. Dan gua udah coba manual calibration dengan settingan ini, targetnya ke 200 nits. Akurasi putih jadi lebih baik secara CCT dengan Delta E di angka 8. Putih yang keluar sedikit lebih natural. Dan karena sRGB memang nggak diapa-apain sama Acer, nggak dirapihin juga ya, saturasi warna dan akurasi warnanya tetap aja nggak akurat. Jadi ya gue cek aja di P3-nya. Saturasi warnanya tetap aja sekitar segituan, tapi akurasi warnanya bisa lebih akurat sedikit. Berikutnya gue coba pakai ECC Profile. Akurasi putih jadi perfect. Saturasi warna tetap aja segitu, sedangkan di akurasi warnanya baru kelihatan jelas. P3-nya jadi jauh lebih akurat di angka 6. Untuk palet sRGB tetap aja lah, walaupun udah gue kalibrasi juga, kualitasnya kacau untuk warnanya. Tetap oversaturated. Jadi sangat nggak disarankan untuk ngedit
konten-konten sRGB ya, konten-konten webpage. Secara kontras, Acer ini struggle untuk keluarin kemampuan IPS karena cuma sentuh 780/1 dan agak sedikit kalah dari Lenovo. Efeknya ketika lo mau ngedit footage gelap, foto atau video, detailnya akan kurang bisa keluar di monitor ini. Sedangkan untuk game, lo bisa akalin kontras yang rendah ini pakai fitur Black Boost di OSD, yang tentunya kalau ini lo pakai akan ngancurin akurasi warna yang dari tadi gue bahas. Jadi trade-off di sana. Untuk brightness-nya udah cukup oke di 313 nits lebih, nggak terlalu beda jauh sebenarnya sama Lenovo. Dan Acer kasih kita banyak banget manual yang tebel-tebel. Jangan lupa lu pikirin. Kelengkapan lainnya kabel power, HDMI, dan kabel USB-B untuk USB hub monitor. Dari hasil pengetesan panelnya sih, ya Acer ini secara teori ada sedikit lebih baik daripada Lenovo. Tapi ketika lu disuruh milih monitor dengan garansi 1 tahun, dengan harga yang lebih mahal dibanding monitor yang garansi 3 tahun, tentu dengan sangat mudah gue akan saranin lu pilih Lenovo atau ViewSonic. Apalagi ini tahun 2018 modelnya. Dari sisi harganya 4,8 juta juga sebenarnya kita bisa lihat kalau Acer sama sekali nggak agresif secara harga untuk jualan monitor. Harga di China nunjukin hal ini karena monitor ini udah serendah di 4 juta pas. Di sisi lainnya sebenarnya Acer Global sendiri udah refresh tipe ini ke seri 2020-nya. XV272UV yang harganya di China 4,7 juta. Sama kayak ini. Yang di sana Hertz ya udah di overclock ke 170 Hz dan dari speknya udah support SDR10. Yang dimana seharusnya monitor itulah yang ada di lineup Acer di tahun 2021 ini untuk perang dengan brand lainnya. Bukan model jadul kayak gini. Masa depan kelihatannya sangat gak indah buat Acer, apalagi di segmen krusial QHD 144 Hz IPS kayak gini aja. Acer masih pakai kode yang lama dan masih kasih garansi 1 tahun. Dan semuanya itu akan semakin diperburuk ketika ada info yang beredar yang gue dapat kalau LG di tahun 2022 nanti akan upgrade garansi ke 3 tahun full. Kalau LG upgrade garansi, Samsung udah pasti upgrade karena pasti ada ego brand Korea di sana bermain. Sisanya berarti tinggal Acer yang mau nggak mau harus memaksa dirinya sendiri upgrade garansi juga. Semoga aja Acer bisa cepetan sadar di line up monitornya, kalau enggak ya hasilnya gini-gini doang, nggak bisa direkomendasi. Thank you Acer yang udah sponsor video ini. Gue Aldun dari GTD, sampai jumpa dan tetap canggih. Wow!